Tapi ya masih bisa didapetin sama Toy-nya juga. Sementara kalau kita ngelihat dari area rivernya coba untuk dikuasai perlahan nih oleh Idok. Yep. Karena memang harus gitu gak sih tugas dari Chip? Yep. Tapi chipnya juga shortcut. Kita belum lihat loh shortcut sama Ya. sekali. Masih cukup santai, adem banget loh. Sangat adem sekali 1-0 pun tapi tukar objektif. Jadi ya dua-duanya masih bermain sangat safe. Apalagi buat di awal. Dan ini belum ada potensi sebenarnya buat keduanya sih. Mungkin karena gold panel mereka kan Moskov dan Cloud. Dua-duanya memang butuh item-item attack speed. Ya asuransi dulu ya, tahan dulu. Ini sepertinya dengan adanya turtle ini mungkin shortcut bisa kita lihat. Tapi Hampir ya, Rins. Aduh, dikit lagi. flicker ya untungnya. Untung saja, tapi Turtle sekarang udah bisa mereka take over duluan. Mereka sudah bisa serap duluan, walaupun sekarang Hazel dengan PD-nya menampakkan wujudnya siap untuk bisa melakukan sebuah team fight. Karena Idok bersiap untuk bisa memanggil seluruh kader, tapi Turtle berhasil diamankan oleh Rafael. Tertinggal sedia Finn-nya. Bisakah Finn untuk kabur dan juga pergi dari tersebut? Karena bagian belakang Hazel dan juga Rin sudah siap untuk bisa mengantarkan damage. Ya ini bener-bener Lantern Flare yang mengerikan sih. Bener-bener gak ngebuat dari player-player RRQ enak untuk maju, tapi Eman Ya ampun, sakit banget. Tapi tertangkap basah. Namun sejauh ini ada Hazel yang memang sudah langsung memberikan bagaimana eksistensinya. Pilih kita sedikit lagi dan Hazel beserta dengan Dairon malah menjadi korban. Curse of Blood menjadi kutukan yang sangat-sangat mengerikan juga. Hazel Darren mereka sharing damage yang diterima dan akhirnya mereka harus tumbang, tapi setidaknya ada yang bisa dilakukan oleh Toy adalah untuk dapetin outer bottom turret, Om. Oke, pertukaran memang tapi Eman juga dapetin buat top turretnya. Akhirnya gak jadi adil. Gak jadi adil, berimbang ya berarti ya. Dan bahkan unggul untuk Bigetronnya. Yap. Dan memang susah nih, sekarang kita melihat potensi Lukas. Lukas masuk nabrak, diangkat dengan Cusin kena curse. Stop dia. Tanpa ada penjagaan atau backupan ya. Karena aroma mereka juga bukan tipikal yang heal kayak mungkin Florin atau Matilda yang bisa jemput. Tapi ini juga penggunaan dari Carmilla yang gak melulu untuk nge-counter di saat adanya shortcut. Yep, Kayak tadi oke, ada kesempatan buka aja. Buka aja, kena yang penting kena lebih dari satu hero ya. Yes. Kalau cuma satu ya udah cuman ada efek-efek slow saja gitu. Tanpa ada penambahan yang lain. Tapi kalau kena dua, dari damage yang bakal di-sharing, dari juga skillnya juga bakal di-sharing untuk efek dari sisinya. Dan sementara ini Moreno dengan Lantern Flare selalu bisa melakukan zoning juga. Berjalan sendirian, pede, punya Crimson Beacon, punya Flicker apalagi. Pede banget lah dia dan udah terselesai juga untuk glowing one-nya bagi Moreno. Udah unggul sekarang Cloud-nya. Iya. 50 ya. Karena udah Tipis aja. dapetin 1 kill 1 assist tadi. Iya. Itu jadi modal utama lagi. Apalagi dapetin turret juga kan di atas. Jadi tabungan lagi nih buat Eman. Yep. Diluknya juga berani ya buat main Buset, potong-potong. Luka di situ loh. Jauh ya. 1v1 sama Moskov santai pokoknya. Tapi kalau kelamaan akan sangat berbahaya juga. Oke, dan Turtle yang ketiga. Sekarang sudah mulai terjadi keramaian antara kedua belah tim, tapi Anavel. Yap, sementara sekarang Anapel lagi dan lagi diganggu oleh Darren tapi di bagian belakang. Idok hadir, Idok bersiap untuk bisa memanggil seluruh rekan-rekan yang ada. Namun sejauh ini ada Finn yang memang siap untuk bisa memberikan coveran yang cukup baik. Namun Ritzya menjadi korban pula dan Luke yang maju karena terpana Farhan dia langsung dikeluarkan dan sebenarnya tadi yang ke arah dari Idok. Tertelnya belum menjadi baik siapapun, Darrennya langsung aja mengacaukan konsentrasi yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron. Tapi Hazelnya mundur lagi, Hazelnya berusaha untuk bisa menyamakan diri tapi ditarik kembali. Tinggal satu lantern flare begitu mencarikan tapi Hazel tidak kuat akhirnya menerima damage yang begitu mengerikan. 3 pemain hilang, Turtle didapatkan oleh Bigetron Esports dan gak berhenti sampai situ. Mereka bakal coba untuk invade apapun yang ada yang tersisa dari jungle milik Hazel. Itu zoning manis tadi ya buat Moreno. Aku lihatnya Rinsya benar-benar dipukul mundur ke belakang. Gak bisa maju dan bahkan harus tumbang. Sedangkan untuk di team fight yang berbedanya tadi, si Hazel sangat kepegang juga. Iya, keangkat terus. Keangkat terus, banyak sekali crowd control ya. Itu dari Curse of Blood juga benar-benar langsung dibuka. Sampai akhirnya ya udah kepegang semua pemain-pemain dari RRQ sehingga ya tidak ada kesempatan mereka untuk bisa mengontes ke area dari turtle-nya dan melesat gold yang dipegang menuju ke angka 3.300. Ya bukan cuma gold, level dari pemain-pemain Bigetron juga yang sudah mulai unggul jauh dibandingkan dengan RRQ. Ya. Ini bahaya sih perbedaan atribut dan looknya tadi seorang diri zoning Toy. Bagus banget Luke positioningnya. Dia langsung menjaga dasar tapi Luke tertinggal sendirian. Luke, apakah dia bisa? Masih bisa. Masih bisa. Masih. Avatar of Guardian kabur. Ya. Tapi bahaya sih tadi buat looknya kalau sampai gak punya EOG ya. Cuman dia selalu bisa nempel. Bahkan berani juga untuk langsung ke Toy. Jadi Toy-nya kalau kena hit dari pasif kasih juga akan kabur langsung. Sangat sulit ya. Dan ini belum ada poin kill balasan dari RRQ.
mereka sangat terdesak sekali. Dan Hazel sekarang sudah selesai dengan satu buah War Axe juga. Apakah itu akan bisa jadi jawaban nantinya di saat buat team fight? Karena dari tadi kita ngeliat ya, dia mencoba untuk masuk tapi ya nggak pernah ada jalan untuk pulang. Iya, pulangnya itu karena ketahan kan? Karena banyaknya sisi dulu. Kayaknya kalau Anapel, masih... iya, tidak jadi sepertinya. Wah, dibalikin Oke. kan? Dan Nidok harus memilih untuk mundur sementara. Sekarang Toy-nya sendirian berhasil menghancurkan Karainer Turret. Itu lebih nge zoning aja biar Toy-nya aman gak sih? Di bawah juga. Distraction. Yes, dan melihat bagaimana belum ada shortcut yang efektif nih. Lagi-lagi Chip memang overpower, tapi entah kenapa kita nggak ngelihat itu menjadi sebuah petaka sendiri. Iya, tim lain langsung beradaptasi juga ya. Iya, counternya. Buat chip seperti apa, dan mereka mempersiapkan dengan sangat baik ini terutama untuk pengambilan Carmilla. Karena langsung bisa menutup juga siapapun yang bakal keluar dari shortcut ke depannya. Dan positioning dari Idok nih. Berada di lane yang bagian jauh dan di Kitron mereka seharusnya juga mulai membaca. Ya. Apakah memang ada di sana? Yes, dan juga Sky Piercer nih yang sudah selesai juga untuk Moreno. Bukan cuma sekedar akan bisa memberikan poke damage, tapi akan bisa menjadi eksekutor juga. Dan Lord sekarang sudah mulai ditarik ulur. Yap, itu dia. Lord kali ini belum menjadi milik siapapun. Lord masih standby tapi itu pada berbeda. Hey, Lukia sendirian. Ada Revitalize yang memang sudah dibuka guna untuk bisa mengamankan lagi karena landing yang dia punya. Tapi di tempat yang lain ada pertempuran yang sudah dipersiapkan pula oleh RRQ sepertinya. Oh, dipegangin. Nancep nih, oke. Sedikit lagi Lukia kehilangan dari posisi. Dan sekarang Eman yang hadir. Bersiap untuk bisa. Namun tidak ada tempat seperti untuk Toy bisa. Kemudian ternyata mereka berada di awal. Toy hadir. Toy dapat dapatkan karena Lord tersebut. Apa yang baru saja terjadi? Karena Idok sekarang memang tumbang, tapi masalahnya Toy, dia bisa kabur dengan shortcut dan dapetin Lord out of nowhere. Toy hadir dan merubah segalanya, Om. Itu yang paling penting tadi, nice decision juga dari Toy. Melihat shortcut dibuka tapi masih nge-hold dulu, belum langsung masuk ke sana. Iya. Blessing Dot dibuka, dia masuk ke sana dapetin Lord. Walaupun Emannya juga ikut masuk. Gak apa-apa. Oke. Kita harus melihat replay ya dari momen yang terjadi tadi. Bagaimana Toy-nya bisa selamat. Semua terjadi begitu cepat ya. Iya, ini dia buat replaynya teman-teman. Nah, kalau kita melihat look-nya kan udah mulai mancing, ngebaying time sedemikian lama juga. Namun Toy masuk, Blessing Dot bareng di dalam. Iya. Di sininya ini loh. Keluarnya di sini, Pierce-nya. Oh langsung ya, nge-last hit dia ya. Oke, dan Lord sekarang sudah hadir masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh Bigetron. Tapi Dairon diusir kembali oleh Luke. Dan Lord sudah akan bisa dihilangkan dengan sangat cepat dan Toy mendapatkan satu space yang begitu nikmat di atas. Banyak banget sih space-nya ini, dapetin turret lagi, dapetin Lord, dan bahkan dengan momen tersebut akhirnya outer turret udah mulai bisa dihancurkan. Ya, dan jangan lupa di Moskov nih, dia punya attack speed item yang selesai dari tadi. Dan untuk join team fight-nya bakal enak buat RRQ lane jauh bisa dijalankan dengan Toy. Kalaupun mereka mau all in untuk mendapatkan Toy, mereka butuh 2 hero juga. Gak bisa hanya dengan 1 hero. Oke. Dan sejauh ini ya kita melihat untuk RRQ yang justru kayaknya winning conditionnya udah mulai ketemu. Dia bisa split push lagi, dia bisa hancur-hancurin, dia distract lagi. Karena kalaupun gak ada shortcut, ini juga kan Spear of Destruction bisa ngebuat dia pindah posisi. Benar, itu satu ya. Yeah. Dan yang dari tadi ya, yang berusaha untuk nge-mirror Toy, Gatot Kaca. Iya, bukan Eman ya? Bukan, makanya. Ya karena memang Emannya juga lumayan riskan sih. Kalau misalkan dia kena tancap tanpa adanya Purify, membawakan sprint. Ya memang sprint yang dipakai tadi. Tapi kalau Gatot Kaca pun cuma jadi bulan-bulanan. Walaupun memang buying time-nya lama ya. Benar, pasti nge-stall ya. Atau nge-hold aja dulu sambil nunggu misalnya buat yang lainnya buat datang. Tapi kalau terlalu lama juga ya bakal bonyok nanti. Kayak tadi ya. Kaca, yes. In the end yang dia mau coba untuk pertahanin outer top turretnya tapi ternyata jadi nggak bisa. Alright, tapi kembali tenang keadaan kali ini. Meredam lagi apa yang baru saja terjadi. Tapi ini udah mulai ada space untuk Hazel bahkan nge-invade ke arah purple buff milik dari Anapel. Yap, sementara positioning dari beberapa player Bigetron lainnya jauh banget loh. Yep. LDR ini mereka. Waduh. Satu di mana, satu di mana. Oke, Hazel juga sudah mulai menyusul levelnya di maksimal level 15. Dari goldnya juga. Ini dia dari RRQ yang akhirnya mencapai kestabilan ya mungkin untuk draft mereka. Item sama persis tuh Hazel sama Hazel lagi Toy sama Eman. Sama-sama attack speed ya. Kejar-kejaran ya. Sama persis. Ini cuma beda di item terakhir gak sih? Kayaknya mau ke Malefic Gun ya buat Eman. Yap, itu dia. Oh, Apa Ram Guardian? Mau pergi ke mana? Toy-nya langsung terjebak. Bisa dia kabur? Tidak sempat. Namun sekarang mereka langsung dibalaskan saja sedikit level dan Eman. Benar-benar bisa
dihancurkan pula waktunya untuk Ararki bisa kembali ke di mana sekarang Moreno pula semakin datang cepat. Bahkan Ararkus bandar-bandar mereka bisa membawa api siapapun yang ada tepat di depannya tapi Novel masih sempat bisa kabur, Luke juga masih selamat. Yap. 2 berbanding 3 kali ini. Triple kill diamankan oleh Hazel. Akhirnya team fight yang memang gak ada jalan untuk keluar, ya udah tabrak aja dan itu yang dibawakan sehingga 3 poin kill barusan nge-boost banget. Untuk gold sekarang RRQ mereka sudah mulai mempersempit ketertinggalannya. Yes, all in dari Bigetron ya, yang dibalaskan juga dengan counter initiate yang bagus tadi. Eman, target utama yang dituju langsung oleh Hazel. Dan itu berimbas ke Moreno, terus juga langsung ke Finn tadi. Jadi satu demi satu yang tumbang dan pertukaran dari RRQ yang menurutku di sini membuat mereka akan bisa mengamankan objektif berikutnya. Karena mereka yang akan pegang. Mereka yang akan bisa kontrol untuk mappingnya. Yap. Nah ini ada game fact nih. Ini menjadi debut Carmilla di MPL ID season 15 setelah terakhir digunakan di season lalu oleh Mueza saat Dewa kalah dari Gi. Wow, oke. Dewa dan Gi, ntar match 3 nih. Match ketiga dong. Iya. Ada lagi gak ya? Iya, tapi kalau ngeliat chip yang memang udah mulai bermunculan ya Carmilla sebenarnya bisa jadi salah satu jawaban ya Om. Salah satu. Ya. Salah satu. Salah satu. Bukan jawaban pasti tapi. Betul, tapi Gatot Kaca juga bisa ya. Benar. Jadi dua-duanya ada jawaban sekarang buat chipnya. Oke. Buset, ini Hazel benar-benar Sabar dong, gak bisa tahan badannya. tahan badan di situ, habis bisa. sendiri Zel. Gak bisa. Agak susah ya. Bonyok. Ya, tapi kita ngeliat handcam juga nih untuk Hazel ya. Kita yang lagi memantau ke area dari Lordnya. Tapi ya ini split yang coba untuk dimanfaatkan oleh Bigetron. Mereka coba untuk distract, tapi jangan lupakan chip ini juga bakal bisa jadi perang dadakan nantinya. Dari RRQ mereka harus melihat Eman nih, kapan muncul juga. Karena Blazing Duet plus sprint. Nah ini bisa langsung ke belakang, karena dia punya sprint. Meskipun bisa di-cancel ya. Tapi sangat sulit untuk mengejar kalau kita menggunakan Lukas. Atau hero-hero yang jalan kaki, tanpa flicker. Oke, dan ini sedang coba untuk bermain lagi Ido. Wah ketemu, oke ada BMI. Yang sangat baik, namun sekarang Emannya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi sekarang sedikit lagi, pinnya berhasil dihancurkan. Ada Luke tadi yang tidak mengenai karena siapa, tapi Rince pun masih berhasil sama dan Emannya berhasil dihancurkan. Pula Luke yang mencoba untuk bisa mengejar karena Rince. Untungnya masih ada Cyclone Eye, tapi tidak untuk waktu yang lama. Dan sekarang Toynya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan juga mengatakan damage. Ada saja triple kill didapat oleh Moreno. Moreno benar-benar menggila dan dua orang yang benar-benar diangkat. Tapi bukan derajat, malah jauh aja. Yang badar-badar ingin disikat dan cairan. Mencoba untuk bisa mundur, mencoba untuk bisa kabur. Iya itu dia perang dadakan yang bisa dilakukan ternyata dibalas dengan begitu baik. Dengan Curse of Blood yang connect tadi. Ya, sempat ya. Ya masih ada Moreno juga untuk bisa menjadi gawang ya. Yap. Kayak dia bisa menjaga yang lainnya dengan lantern flare yang dipakai secara terus-menerus seperti ini. Dan karena banyak hero jalan kaki juga buat RRQ 3 lah. Chip, Hilda, dan juga Lukas. Jadi cukup mudah untuk Chusin menemukan target. Ya. Siapa yang bakal dipilih. Tapi kalau kita ngeliat dari chipnya masih belum ada fleeting time ya. Belum. Baru mau on the way kayaknya. Ya benar. Yap. Etap 3 ya berarti ya buat fleeting time-nya dia. Yap. Dan Lord sekarang akan menuju Lord yang evolve harusnya. Tapi sepertinya Bigetron mereka gak akan menyanyiakan kesempatan karena Toynya kelihatan nih harusnya di area top lane. Oke, Emannya udah join. Mereka mencoba untuk bisa mempercepat. Dan sekarang ada Idok yang memang sudah hadir. Dan Carmilla di bagian belakang langsung saja menghalangi pergerakan yang dimiliki oleh Idok. Tapi Eman dia coba lihat sedikit lagi. Masih ada satu lagi dari pergerakan begitu baik. Hazelnya mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Masih selamat sejauh ini. Idok yang sedikit lagi. Tapi Hazelnya berhasil dihancurkan. Bahkan Idok yang menjadi korban tambahan pula. Menyisakan 3 player saja. Menjadi sebuah kesulitan untuk RRQ dan Bigetron. Mereka bersiap. Sepertinya ada kalkulasi ya dari damage atau lifesteal yang bisa digunakan oleh Lukas. Hazel tadi bisa kabur tapi dibalik lagi. Dia balik Dairon dari bocor, Soul Dairon Saver bocor tadi. banget loh ini sedikit lagi dan Dairon untungnya pun masih bisa kabur. Oke. Masih ada Toy, masih ada bisa. Toy. Dan Dairon juga seenggaknya lumayan lah dia bisa ketolong dengan masuk ke area rumputan ya. Untuk menambahkan kembali dari segi HP-nya. Tapi ya team fight yang dibawakan oleh kedua belah tim ini sama-sama selalu mendapatkan pertukaran yang oke, so-so aja. 2 tuker 1, 1 tuker 1, Iya. itulah yang terjadi dari tadi juga. Tapi untuk poin killnya 16-8. Berarti untuk team fight kita masih kategorikan Bigetron nih ada di atas dari RRQ Hoshi. Ini udah mulai nih, Bigetron sudah mulai menemukan bagaimana caranya untuk men-take over, bagaimana caranya untuk meng-counter. Karena tadi Idok benar-benar dihadang, jalan bagus Iya. banget loh. Finn luar biasa move-nya tadi. Iya, Dia karena di belakang Dia nungguin. di belakang langsung nungguin, mana, Bener. ayo datang. karena harusnya potensi paling gede dia lewat Y-walk yang itu ya. Iya, Iya. nggak ada lagi kalau lewat yang di bawah. Nah tuh, ketangkep Mantep ya. lagi kan coba. Finn-nya nge-zoning terus-terusan. Oke.
Tapi untuk sekarang ya, memang udah ada informasi juga yang bertukar di area top lane lagi. Yap, dan sekarang waktunya untuk mereka. Moreno tertangkap basah dan Moreno down. Menjadi sebuah kerugian. Coba lihat, ada pergerakan dari Vin yang memang sudah hadir. Eman dari bagian belakang. Sementara Dairennya terus menghalangi pergerakan Anapel agar tidak bisa maju ke area yang jauh lebih depan lagi. Dan Dairennya pun berhasil dihancurkan. Apa Traum Guardian? Ada crossover dikeluarkan pula. Mereka melakukan sebuah team fight tepat berada di depan dari Lotus. Kemudian Rinja berhasil dihancurkan pula. Hazel udah mengeluarkan Kamehameha tapi tidak memberikan impact apapun. Bahkan Idoknya. Idok tidak akan kuat dan Eman mendapatkan satu poin kita. Vin memaksakan untuk maju ke depan. Kehilangan immortalnya dan look-nya mengantarkan sebuah damage lagi. Eman benar-benar bisa mengusir siapapun pula. Sebenarnya move yang dilakukan sama RRQ mereka udah bagus banget. Yes. Mereka tahu Finn-nya di atas, langsung Y-wall ke bawah. Oke. Hazelnya masih ingin lebih. Hazelnya mencoba maju tapi Toya sedikit lagi Tristan dan Hazel. Oke, bahkan kali ini Toy-nya pun udah lejap pula di area tersebut. Hazelnya menyelamatkan diri tapi tidak untuk Toy karena tadi Toy tertangkap basah. Benar, di zoning semuanya. RRQ tidak bisa mendekat sama sekali. Dengan badan dari Luke memaksimalkan hero Gatot Kaca. Itu bahkan semua damage bakal kembali lagi. Dan damage yang diberikan sudah bertubi-tubi sekarang. Menyisakan tadi hanya Hazel yang harus merelakan juga. Lord diambil. Eksekusi bagus memang dari RRQ. Karena tertinggal tadi kan Carmilla di atas. Wah, ini 20 menit ini udah zona bermainnya untuk Bigetron gak sih? Yes. Secara average game time, Game time. mereka ya, ini Yep. RRQ mainnya kan cepet-cepet banget nih. Oke. Paling 12-13 menit, tapi ini ya Bigetron, Sudah masuk wahana bermainnya Bigetron berarti ya? zona nyaman. Zona nyaman Bigetron dari season ke season. Full item juga tadi. Emannya loh ini yang sulit ya ternyata buat nangkap Cloud dari Eman. Iya, Ya. Cloud sprint loh ini. Dan ternyata upaya kedua kali ya untuk Y-Walk di sana sebenarnya lumayan sukses tadi. Sukses karena kan Iya, Carmilla di atas. karena langsung ke Moreno juga tadi. Om. Moreno. Tapi lama banget untuk bisa numbangin player-player dari Bigetron sampai akhirnya Dateng. Finn-nya ini udah sampai. Bener, Vin datang terus juga si Emannya datang tadi. Iya. Oke, Eman punya sprint. Kita lihat akan seperti yang lagi karena ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Finnya akan masuk ke area dalam. Finnya akan membuka. Bagaimana cara untuk bisa mendobrak habis pertahanan dimiliki oleh RRQ Osi. Tapi Toy-nya masih berusaha untuk bisa mengamankan lagi karena satu best turret. Dua best turret berhasil diajukan. Satu masih berdiri. Ya, tapi ini menjadi satu hal yang baik untuk Bigetron. Mereka akan menguasai lagi dari bagaimana Super Wave Minion berjalan di arah atas. Ini lane yang berseberangan juga masalahnya. Dengan adanya Lord yang akan muncul juga dalam 1 menit ke depan. Bener, ini harus hati-hati juga untuk Bigetron. Kita bisa bilang anaknya mereka belum keluar dari game ini. Itu dikarenakan juga masih ada chip, jangan lupa ya. Ini satu momentum dari chip. Kadang bisa ngebalikin semuanya, miscalculate, kalah jumlah. Dan itu yang harus dihindari adalah cari tahu kapan Vinnya ada di posisi yang berbeda dan jalankan seperti tadi. Mereka udah cukup oke, tapi ya jangan sampai backupan juga masuk dari Bigetron. Oke, dan Eman juga tadi baru saja selesai dengan Win of Nature-nya ya. Akan lebih aman lagi. Bahkan Rose Gold dan tadi Malefic Gun juga nih Rose udah jadi Gold-nya tadi modal. keluar tepat waktu loh. Pas ya. Pas banget itu. Menyelamatkan nyawa hari dari Eman dan Finn. Athena Shield yang telah dipilih Wah. ini Carmilla jadi PR banget sih buat Vin udah RRQ. pede nih ya. Nabrak-nabrakin juga ke arah ring. Pede. Aten, aku aman. Gak apa-apa Gak gitu. apa-apa. Maju terus. Radian juga bisa sebenarnya. Ya. Tapi kalau ngelihat dari Bigetron mereka akan sedikit menurunkan tempo juga. Mereka ada Cloud, ini dia late game insurance dibandingkan dengan Moskov sama-sama kuat memang. Tapi untuk lini di bagian depannya karena ada Gatot Kaca dan juga Curse of Blood-nya. Ya. Ini yang membuat RRQ kayak terdesak. Mereka harus nunggu Curse of Blood untuk habis dulu nih Ya. kabelnya. Dan aku ngerasa apakah ini RRQ lack of damage? Karena mereka benar-benar ngandelin dari damage Toy Toy, only. Dan itu juga butuh banget waktu. Tadi dia numbangin Luke udah jadi full item aja tuh lama loh. Ya itu look ya memang Iya. Gatot Kaca gitu. Ya apalagi di teamfight berlima om. Iya. Itu satu sendiri aja. Tapi gak setuju, memang mereka lack of damage. Mereka bukan assassin. Iya. Ini Lucas memang membawakan emblem assassin. Dan hybrid. Dan hybrid juga buat build-nya dia. Aha. Jadi gak pure ya, hanya menggunakan War Axe, Hunter Strike. Tapi gak cukup gitu loh, untuk bisa cepat menumbangkan yang di depan, Carmilla plus Gatot Kaca. Yap. Jadi ya gak ada burst follow up yang kalau misalkan oke kita keluar bareng-bareng ada yang instan gitu ya. Ya gak ada. Jadi Jadi benar-benar instannya DPS semua ini. DPS mah benar. Utility banget. Dan mereka pun kalau menurut gue ya dari Bigetron apa mereka benar-benar harus bisa ngawal Moreno loh ini. Dan tadi Moreno menjadi incaran utama dua Korban. kali kena. Dua Korban. kali benar-benar kena.
Oke, ini dia Lordnya sudah mulai dipercepat juga oleh pemain dari Bigoton Alpha atau Bigoton Esport itu sendiri. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena Lord, di mana Lordnya Crescent. Dan juga sulitnya frontliner dari RRQ, mereka kan bawa Hilda sama Chip ya. Yap, ke center terus ya. Ke center terus dan juga ke Pok dengan HP yang so, Dan cicil. sedikit lagi loh ini, sedikit lagi. 12.000 HP lagi, ada Spear of Destruction dan waktunya pertempuran terjadi kah? Karena untuk sekarang apa terus buat dia aja. Hazel down dan sekarang ada satu lagi. Serangan dilakukan dan Rizya pun langsung dikerahkan bisa toynya di tempat berbeda pun merengek nyawa. Bisakah mereka bertahan? Dan Rizya hancur. Tapi Dairon belum menyerah. Dairon dia masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri aja saja masuk ke dalam portal. Tidak menyelamatkan dirinya karena masih ada Moreno di bagian belakang mencoba untuk bisa mengganggu dan tidak memperbolehkan dari Dairon untuk pulang. Lordnya bergerak. Wave minion masuk. 50 detik. Dan bahkan kali ini one straight push hanya menyisakan Dairon sendirian. Yup, dan ini dia. Sang robot merah berhasil mendapatkan game yang pertama. What a takeover from Annabelle. Lagi-lagi merubah cerita yang mungkin saja bisa dimiliki oleh RRQ. Namun ini dia buff